Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah, pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, yang mengatur alam semesta tanpa istirahat, yang maha mengetahui keadaan langit dan bumi tanpa terkecuali, yang maha mengawasi. Tidak ada kekuatan kecuali atas kuasa dan pertolongannya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dosen, Bapak Bagus Jemrozi yang saya hormati, dan teman-teman semuanya yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Safaat Akbar Nugraha, akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah Tafsir Al-Quran dan Hadis Tarbawi dengan tema Sumber Ilmu dalam Pendidikan Islam. Pendahuluan, dalam Islam, ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya dengan penuh kesadaran. Sumber ilmu dalam pendidikan Islam berbeda dengan konsep ilmu dalam pendidikan umum, karena sumber ilmu pendidikan Islam bersumber dari wahyu Allah yang mutlak kebenarannya. Berikutnya, kita akan membahas dari mana sumber ilmu pendidikan Islam diambil, berdasarkan dalil beserta penafsirannya. Sumber ilmu dalam pendidikan Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa telah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran ini semua ilmu dan segala sesuatu. Menurut para mujtahid, telah dijelaskan di dalam Al-Quran semua perkara halal dan haram. Nah, pendapat Ibnu Mas'ud lebih umum dan lebih mencakup. Karena sesungguhnya Al-Quran itu mencakup semua ilmu yang bermanfaat, menyangkut berita yang terdahulu dan pengetahuan tentang masa mendatang. Disebutkan pula semua perkara halal dan haram, serta segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam urusan dunia, agama, penghidupan, dan akhirat. Dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, firman-Nya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dalam perkara pokok ataupun cabang, dalam hukum-hukum di dua tempat, baik dunia maupun akhirat, dan segala sesuatu yang diperlukan oleh para hamba. Dan dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelas setiap perkara yang membutuhkan keterangan, seperti hukum-hukum halal dan haram, pahala dan hukuman, dan lain sebagainya, dan agar menjadi sumber hidayah dari jalan kesesatan dan rahmat bagi orang yang mengimaninya dan melaksanakannya, dan kabar gembira yang baik bagi kaum mukminin tentang baiknya tempat kembali mereka. Sumber ilmu dalam pendidikan Islam yang kedua yaitu adalah hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat yang mulia ini adalah dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Dalam tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 89, Al-Auzai mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yang dimaksud dengan menjelaskan dalam ayat ini ialah menjelaskan Al-Quran dengan sunnah. Dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas." Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia. Di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dikatakan, "Wahai Rasulullah, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia hukum-hukum Allah dan segala sesuatu yang membutuhkan penjelasan agar mereka memahami pelajaran-pelajaran yang dikandungnya." Kesimpulannya, jadi sumber utama ilmu dalam pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan segala aspek kehidupan dan menjadi pedoman utama bagi umat manusia. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran dan memberikan contoh praktis dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh mengambil sumber ilmu Islam selain dari Al-Quran dan hadis. Dengan merujuk pada dua sumber ini, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang berilmu dan bertakwa. Permasalahan, kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Berbagai persoalan selalu muncul tergantung situasi dan tempat. Lalu, bagaimana jika mendapatkan persoalan yang tak ada jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis? Jawaban yang pertama yaitu dengan ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Jumhur ulama berpandangan ijma mempunyai bobot hujjah syar'iyyah sangat kuat dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah setelah nas-nas agama. Karena ijma bersandar pada dalil syar'i, baik secara eksplisit maupun implisit. Bahkan jumhur ulama berpandangan ijma merupakan hujjah syar'iyyah yang wajib diaplikasikan. Demikian itu tidak hanya berlaku untuk ijma para sahabat saja, tetapi juga ijma para ulama pada setiap generasi dan masa. Karena umat Islam telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak bersepakat berada di atas kesesatan. Berikutnya kias. Kias dalam fikih Islam yaitu menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada rujukan nasnya dengan nas lain yang sudah ada nasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggunakan metode kias. Jadi dulu ada seseorang bertanya kepadanya, apakah ia bisa menunaikan haji untuk ayahnya yang sudah tua renta dan tidak bisa menunaikan haji? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah jika ayahmu memiliki hutang, lalu kau bayarkan hutangnya, apakah hutang itu tertunaikan? Orang itu menjawab, ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhajilah untuk ayahmu. Dari sini kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kias dalam penunaian ibadah haji dengan penunaian hutang. Berikutnya, apakah kias bisa digunakan secara bebas atau ada kaidah yang membatasi penggunaannya? Tentu, pertama kita harus tahu sebab atau ilat dalam hukum perkara yang ada nasnya.
sehingga bisa menjadi perbandingan dengan sebab dalam hukum perkara yang baru. Kias biasanya tidak digunakan, kecuali saat kondisi terpaksa, atau ketika tidak terdapat nas Al-Quran, hadis, dan ijma. Jika ada hukum satu perkara dari tiga hal itu, kita ambil itu sebagai hukum, dan kita tinggalkan kias. Begitu juga jika ada hukum perkara yang sifatnya pengecualian atau istisna, tidak boleh diterapkan kias terhadap hukum perkara itu. Contohnya, asal dalam wudhu itu adalah mengusap kedua kaki. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan hanya mengusap sepatu yang menutupi mata kaki atau khuf. Ini namanya pengecualian atau istisna dari hukum yang umum. Pengecualian ini tidak boleh dijadikan kias. Tidak boleh mengusap imamah atau penutup kepala dengan alasan kias terhadap mengusap khuf. Karena mengusap khuf itu pengecualian dari hukum asalnya. Berikutnya, al-istishab. Secara bahasa berarti menyertai, menemani, dan bersama. Pengertian al-istishab dalam fikih adalah menjadikan hukum yang sebelumnya sudah ada tetap menjadi hukum, sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan hukum itu. Misalnya, jika seorang mujtahid ditanya tentang hukum akad, dan ia tidak mendapatkan dalil spesifik tentang hal itu dalam Al-Quran dan Sunnah, ia menghukumi masalah itu dengan ibahah atau boleh. Kenapa tidak diharamkan saja? Karena halal dan haram dalam hal itu sama-sama tidak pasti. Tidak dihukumi haram karena hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh atau ibahah. Hukum seperti ini diterapkan ke berbagai masalah yang ada. Contoh, jika seseorang ragu tentang wudhu yang sudah dilakukannya, ia tetap dihukumi sebagai orang yang sudah berwudhu. Istizhab dengan keyakinannya bahwa ia sudah berwudhu. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh sekedar keraguan-raguan. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Syukran, jazakumullahu khairan.